saja ya. Ini by the way, paket yang gue tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Jadi admissions package dari kampus gue UCLA akhirnya nyampe juga guys. Asli ini drama juga sih, tapi udah yang terima paketnya orang lain gitu kan. Gue waktu itu kondisinya juga lagi lebaran kan, jadi lagi mudik. Jadi akhirnya baru bisa unboxing sekarang sih. So let's go, perdana nih unboxing. Dan buat kalian juga, biar kalian juga bisa tahu isinya apa by first hand. Here goes. Lihat nih guys, UCLA School of Law LLM program. Wow. Coba kita lihat isinya ya guys. Wah, asli dapat coklat dong. Nih guys, kalian lihat nih sendiri. Compartes Chocolatier California Dreaming Dark Chocolate Brownies. Ini 67% chocolate dan it is handmade in Los Angeles since 1950. Wow, mantep guys. Ternyata gue juga dapet coklat asli LA ya guys. Gak nyangka sih, gak nyangka. To UCLA, thank you man, I really appreciate it. Oke, mungkin buat yang coklat di sini dulu ya. Kita lihat selanjutnya. UCLA School of Law. Pursue your passion. Interesting. Coba kita lihat ya. Create your own path. Menarik juga sayingnya. Jadi dia mendorong para muridnya untuk menjadi diri mereka sendiri juga ya. Menarik. Oh guys, you gotta watch this. Kalian harus lihat ini. Yeah, realize your potential, y'all. So, coba kita lihat ya. At UCLA School of Law, we develop passionate lawyers and leaders ready to take on the world. Ini guys, halaman pertama. Jadi ini artinya di kampus UCLA, Fakultas Hukum, kita mengembangkan lawyer-lawyer yang passion atau juga pemimpin-pemimpin yang siap untuk menghadapi dunia. As one of the top law schools in the nation, UCLA Law is committed to providing an unparalleled experience in a warm and inclusive environment. Alhamdulillah cocok juga, mungkin karena gue juga orangnya nggak gitu kuat dingin juga ya. UCLA Law students are problem solvers. They engage on pressing issues such as climate change, immigration, business policy, criminal justice, international human rights, and much more. Jadi artinya di UCLA ini mereka juga aktif berengage atau mengikuti isu-isu yang terjadi saat ini seperti perubahan iklim, imigrasi, kebijakan bisnis, pidana, hukum hak asasi manusia internasional, dan banyak lagi. They are also thinkers, probing ideas, and challenging themselves and each other. Mereka juga pemikir yang juga mengumumkan ide-ide baru mereka dan juga saling mengkritisi diri mereka sendiri maupun orang lain. Tentu aja dalam hal baik ya. Oh ini alumni-alumninya guys ternyata. Jadi ada 3 orang ini alumni-alumninya. Okay, let's go to the next page. Define your experience. At UCLA Law, you can launch your legal career while immersed in a rich intellectual community that will engage, energize, and inspire you.
Jadi di Fakultas Hukum UCLA kamu juga bisa meluncurkan karir hukum kamu sendiri, atau intinya karir kamu sendiri lah ya, sambil juga tergabung di dalam komunitas yang kaya secara intelektual, yang juga mengengage, yang mendorong, membuat kita semangat dan juga menginspirasi kita. Berarti ini kayaknya ini ya booklet untuk para newcomers ya, booklet untuk para yang baru keterima ya. Gain practical training in our pioneering experiential education program. Explore the foundations of legal theory with world-renowned professors who are among the most influential scholars in their fields. Make lifelong friends, build connections with alumni and professors that will last a lifetime. Above all, challenge yourself and discover the contributions only you can make to the legal profession. Jadi artinya di sini kita juga akan mendapatkan ilmu secara prakteknya juga di dalam sistem edukasinya di UCLA ini itu sendiri, mengeksplor atau mengarungi dasar-dasar ilmu hukum atau legal theory with world-renowned professors, dengan profesor-profesor yang mereka bilang itu kelas dunia guys. Dan juga di luar dari segi akademiknya juga kita membuat atau mendapatkan teman-teman secara seumur hidup, membangun koneksi dengan alumni dan juga profesor yang akan bertahan selama seumur hidup. Wah, itu mantap banget sih guys. Siapa tahu kan, kelak juga di masa depan kita nggak ada yang tahu. Dan paling penting, tantanglah dirimu sendiri dan cari tahu kontribusi apa yang bisa kamu buat di dalam legal profession, di dalam profesi hukum. Go broad, go deep, dive into an area of law by pursuing one of our specializations. Jadi kamu bisa mengambil spesialisasi, tapi juga bisa belajar secara luas. Extern with judges, government agencies, international organizations, entertainment companies, and other entities. Ini artinya juga kita bisa ada pilihan magang dengan para hakim-hakim, organisasi pemerintah, organisasi internasional, atau perusahaan hiburan. Karena juga yang harus diperhatikan kan UCLA sendiri ini lokasinya di Los Angeles kan, pusat dari industri perfilman dan permusikan dunia juga. Study abroad, work in Washington DC or The Hague first semester, or take courses in other UCLA departments. Jadi ada opsi juga kita bisa kerja di Washington atau externship yang mungkin Washington DC, Den Haag atau Den Haag Belanda selama 1 semester, atau bisa mengambil course di fakultas UCLA yang lain. Whatever your passions, you can pursue them at UCLA Law. Jadi apapun passion kamu bisa mengejarnya di UCLA Law. Guys, yang bawa-bawa ini kayaknya mereka kontak person di setiap komunitas-komunitasnya ya. Ini dia guys, mantep banget. Jadi ini juga nunjukin soal LA itu kota seperti apa sih, sambil gue bacain ya. Only in LA, Los Angeles is often called a microcosm of the world, one of the most diverse, beautiful, and vibrant cities on the planet. Mungkin untuk microcosm itu sendiri, artinya itu ada yang di atas ya, bisa baca aja. Los Angeles offers a rich artistic, social, and cultural environment that has something for everyone. Sample fare from food trucks, check out film festivals or outdoor concerts, and attend UCLA Bruins football games at the Rose Bowl. Jadi di Los Angeles itu sendiri dia juga menawarkan pengalaman artistik, sosial, dan kultural yang juga cocok untuk semuanya. Tapi ini mungkin juga sih, karena waktu kemarin gue ketemu dengan representative dari UCLA-nya itu sendiri, Miss Stephanie Parnell, dia juga memang ngomong di LA itu banyak live musik,
banyak juga film screenings, dan juga kan nggak ada kemungkinan kita bisa ketemu artis-artis juga, kita nggak ada yang tahu ya. Hike the canyons, relax at the beach, or visit cultural institutions like the Getty Center or Walt Disney Concert Hall, all just minutes from campus. Jadi kita juga bisa mendaki ngarai atau canyons, bersantai di pantai, kayak Venice Beach atau Santa Monica Pier, or visit cultural institutions like the Getty Center. Atau bisa mengunjungi institusi budaya seperti Getty Center atau Walt Disney Concert Hall, all just minutes from campus. Interesting? Halaman selanjutnya kayaknya ini ada soal koneksi di antara para alumninya sih guys. Jadi making connections, UCLA Law is not too big and not too small. We are just right, offering the collegiality of a close-knit student and alumni community in the midst of a world-class public university. Jadi UCLA Law itu tidak terlalu besar atau tidak terlalu kecil. Ukuran kita itu pas, yang kita juga menawarkan kolegialitas dari para murid-muridnya dan juga komunitas alumninya di dalam lingkungan universitas publik atau universitas negeri dengan tingkat dunia. Nah, ini mungkin contoh dari profil alumninya ya guys ya. Oh, ini kayak selanjutnya soal karir nih guys. Building careers. We work closely with you to navigate your journey from UCLA Law classroom to successful career and provide many opportunities to build practical skills along the way. Jadi tandanya ini kita bekerja bersama dengan Anda untuk menavigasi perjalanan karir Anda dari UCLA Law Classroom, dari halaman kelas UCLA ke jenjang karir selanjutnya. Jadi kurang lebih seperti ini sih guys. Nah, ini mungkin ada ngebahas soal kurikulum ya guys ya. Jadi curriculum overview, at UCLA Law we provide a dynamic education that prepares students to become leaders in all areas of the law. Jadi di Fakultas Hukum UCLA kita menyediakan pendidikan yang dinamis yang mempersiapkan para muridnya untuk menjadi pemimpin di semua aspek hukum. Jadi ini bisa dilihat dia ada degree programs, JD programs juga ya guys, dan banyak macamnya juga sih. Ada JD program, academic specializations and certificates. Jadi bisa juga milih spesialisasi di business law, critical race, public interest, environmental law, international comparative law, law and philosophy, media, entertainment, technology, and sports law. Nah, ini juga salah satu hallmarknya UCLA sih guys. Native Nations Law mungkin lebih ke arah hukum adat ya guys ya kalau di sini, sama technology law. JD students can earn a certificate in child advocacy. Students who pursue specialization earn a certificate completion as well. Nah, dan inilah di program yang sedang gue ambil atau akan gue ambil saat ini, yaitu Master of Laws program, a one-year program for outstanding graduates of foreign and American law schools to enrich their legal education through advanced study of the law. Program selama 1 tahun untuk lulusan-lulusan yang outstanding atau yang luar biasa hebat. Terima kasih UCLA, the honor is mine. For foreign and American law schools, untuk baik dari lulusan fakultas hukum dalam negeri atau mungkin konteksnya Amerika Serikat ya, atau luar negeri, untuk memperkaya pengetahuan hukum mereka melalui pembelajaran hukum secara lebih khusus. Dan ini dia courses-coursesnya ya guys. Jadi jujur nih banyak banget ya courses yang offered-nya, yang ditawarkan. Jadi kurang lebih ya dirangkum aja, ada di business
Ada di bagian Business Law and Taxation, Civil Procedure and Litigation, Criminal Law, Entertainment, Media, Technology, and Intellectual Property. Berarti Business Law and Taxation itu lebih di hukum bisnis dan perpajakan, Criminal Law hukum pidana, Civil Procedure and Litigation hukum acara perdata dan juga litigasi, dan yang terakhir adalah Entertainment, Media, Technology, and Intellectual Property, yaitu hukum entertainment, media, teknologi, dan hak kekayaan intelektual. Cukup unik ya. Oh, masih ada lagi guys. Ada Environmental and Natural Resource Law, International and Comparative Law, Labor Law, Law on the Family, Law on the Humanities, Public Law, Race, Gender, and Ethnicity. Ini baik banget guys. Kayaknya nggak mungkin bisa gue bacain satu-satu sih. Cuman kurang lebih ada juga soal hukum lingkungan, hukum internasional, hukum tenaga kerja, hukum kekeluargaan juga ada. Dan juga hukum publik seperti hukum administrasi negara, dan juga ada race, gender, soal ras, gender, dan ethnicity. Oh, dia juga ada ini guys, program, centers, and institute. Jadi ke program, center atau institusi yang memperbolehkan para muridnya ini untuk belajar lebih lanjut mengenai isu-isu yang mungkin sedang saat ini terjadi. Jujur nih baik banget ya, isunya itu seperti apa ya, nih lihat aja sendiri. Tapi mungkin kalau dari gue sendiri sih yang gue tertarik tuh di Lowell Milton Business for maksudnya Lowell Milton Institute for Business Law and Policy. Oh, dia juga punya klinik-klinik yang mengajarkan pembelajaran secara prakteknya juga sih. Oh, ini menarik juga sih guys. Jadi dia juga ada clinic classes mengenai sports law simulation. Mungkin kita nggak tahu ya, bisa jadi ketika kalian atau gue sendiri tiba-tiba nanti in-house counsel buat tim sepak bola gitu, FC Barcelona, karena gue fans FC Barcelona gitu, bisa jadi kan ilmu sports law-nya akan kepake juga ya. Apply, read it, and take charge of your future. There's a path for you here at UCLA Law. Dan juga UCLA Law up close and personal. Jadi ini intinya adalah ajakan untuk mendaftar dan juga informasi lebih lanjut mengenai UCLA. Jadi bisa dibilang ini booklet yang menunjukkan soal UCLA Law itu sendiri ya, seperti apa kurang lebihnya. Lihat belakangnya bagus banget guys. Ini kayak Venice Beach ya. Oh, atau Santa Monica Beach atau Santa Monica Pier deh. I don't know. Oke. Nah, sebelum kita lanjut, ini juga gue dapet luggage tag dari UCLA itu sendiri, dan juga kayak ini tatakan buat minum sih guys di UCLA School of Law. Nice. Oke, next ini ada pamflet. Wow. Oh, oke. Jadi ini intinya menunjukkan posisi UCLA ini sebagai salah satu universitas top di dunia, guys. Jadi sini bilangnya World's Top 150 Universities. Jadi 150 universitas terbaik di dunia menurut Times Higher Education World University Rankings. Dan ternyata UCLA itu sendiri berada di peringkat 18 dari 150 universitas top di dunia, guys. Mantap. Dan ini sih sisanya ada list dari seluruh universitasnya guys ya. Tapi yang paling keren universitas gue atau UCLA ada di nomor 18. Nice.
Oke, nextnya adalah wow. Jadi ini acceptance letter atau admissions letternya yang secara fisik guys. Jadi bisa dilihat ya, mungkin ini tuh kayaknya kertasnya bentuknya agak beda deh, bukan kertas HVS biasa ya. Mungkin ini kertas yang model-modelan kayak dipakai buat ngecetak ijazah. Jujur gue sendiri juga kurang tahu ya. Jadi intinya nunjukin bahwa gue sendiri sudah keterima di UCLA Law for the admissions program. Ini halaman keduanya guys, dan ditanda tangan langsung sama kayak wakil dekannya ya, Mr. Vic Telesino. Anyways, thank you very much for the letter. Dan yang terakhir adalah UCLA School of Law LLM Program. Coba kita lihat guys. Oh, jadi ini sepertinya booklet khusus untuk LLM programnya nih guys. Dan juga menunjukin detail-detail dari setiap LLM programnya, termasuk juga specializations, academic calendar itu sendiri. Jadi intinya liburnya itu kapan, kurang lebih gitulah. Oh, termasuk juga orientasinya buat LLM studentsnya itu apa aja. Oke. Oh, ini dia juga ngebahas highlights dari specialization-nya. Mungkin kalau gue sendiri sih lebih minat ke arah business law atau di tax law sih ya, lebih persisnya ya. So, we'll see how it goes. Mungkin terlalu banyak juga sih, sampai gue nggak bisa bahas specialization-nya satu-satu. Tapi mungkin kalau kalian mau gue bahas, bisa kalian support lebih lanjut juga. Bisa di like, subscribe, atau di komen juga ya. Jadi mungkin gue coba bahas juga lebih lanjut. Nah, ini UCLA Law Distinction. Jadi di sini dibilang bahwa UCLA has a reputation for excellence across the globe. The UCLA name carries with it a prestige that transcends borders, and the university is renowned as a leader at the forefront of institutional excellence worldwide. The School of Law is consistently recognized as one of the top law schools in the nation and the world. Jadi intinya UCLA ini punya reputasi yang sangat bagus dan juga dikenang atau dianggap sebagai salah satu fakultas hukum terbaik di negara Amerika Serikat itu sendiri ataupun di dunia. Nah, dan ini adalah awards-nya ya, bisa dibilang penghargaan-penghargaan yang diterima oleh UCLA itu sendiri. Bisa dilihat sendiri. Oh, dia juga ada career support guys. Jadi dia career supportnya ini adalah mereka juga pengen alumni-alumni UCLA ini mendapatkan dukungan karir yang mumpuni. Jadi juga dia bilang our Office of Career Services features 2 career counselors solely devoted to working with LLM students. Jadi career service-nya di UCLA itu ada career counselor yang sendirinya juga, yang juga devoted atau sangat peduli lah terhadap para murid-muridnya, yang dimana juga mereka ingin alumni atau lulusan-lulusannya itu mendapatkan pekerjaan. Dan di sini juga ada UCLA LLM Interview Program guys. Nah, jadi mungkin ini kayak job fair-nya ya, job fair yang diadain New York University, di mana untuk para murid-murid LLM dapat berpartisipasi di NYU Interview Program, yang dimana juga
bisa dibilang lulusan UCLA ini banyak keterima di berbagai macam tempat guys, perusahaan, organisasi ataupun law firm ya. Mungkin nama-nama yang besarnya yang gue tahu sih kayak KPMG ya guys ya, karena kan gue sendiri bisa dibilang ada background dari Big Four. Oh, ini juga dia ada nih guys, membahas soal gimana sih cara untuk obtain visa untuk pembelajaran di US, untuk LLM-nya di US. Jujur kalau untuk visa gue sendiri juga karena belum menjalani ya, jadi masih kurang begitu paham, tapi mungkin di selanjutnya gue juga akan coba bikin video tentang gimana proses untuk nge-obtain visa untuk studi studi di luar negeri ya, di US terutama ya, visa US kan. Terutama juga waktu masa Trump sekarang ini kan juga mungkin banyak berita simpang siur lah soal pandangan Amerika kepada imigran-imigran di luar kan, kita nggak tahu ya. Jadi mungkin gue nanti akan coba sharing pengalaman gue jika udah. Kalian juga bisa bantu support ya guys. Transportation and housing. Jadi ini juga menunjukin pilihan-pilihan transport dan juga akomodasi atau intinya kos-kosannya lah untuk anak-anak yang akan melanjutkan studi LLM di UCLA. Nah memang itu sebenarnya ada berbagai opsi juga, cuman dari yang terakhir gue tahu sih di daerah Westwood itu yang dekat dengan UCLA. Mungkin nanti akan gue coba bahas lebih lanjut lagi ya soal housing dan akomodasi ini, terutama setelah gue udah melalui itu sendiri. Jadi gue akan coba share pengalaman gue juga. Mungkin kalau memang teman-teman juga pengen mau mendengar, if you guys really wanna hear about it, please do drop a like, comment, subscribe, and you can probably comment so that I will make a video reviewing about it later. Udah sih, terakhir ini lebih ke arah contact information, siapa-siapa aja yang kerja di akademiknya UCLA itu sendiri, dan bisa ngomongin mereka di mana. Kurang lebih gitu guys. Oke. Oke, jadi kayaknya ini udah semua admissions package-nya ya guys ya. Berarti udah sampai sini aja dulu. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau ngebahas lebih lanjut lagi soal program-program LLM di UCLA, atau ada yang mau teman-teman tahu itu sendiri, itu bisa di request di komen sih, dan tentunya ya support kalian akan sangat-sangat membantu lah. So I really appreciate it. Thank you all guys for watching, and I'll see you next bit. Bye.